Nah, ini saya akan sedikit bercerita tentang bibit stek panjang dan stek pendek. Kenapa judulnya saya bikin judulnya itu saya sebagai pelakunya. Karena untuk di bidang panili, dulu waktu awal-awal viralnya tanaman vanili yang harganya di atas 5 juta waktu itu. Itu kan orang berbondong-bondong tanam bibit vanili, dan orang-orang itu kebanyakan mencari bibit vanili dari stek yang pendek atau bibit polybag, dan sebagian minta bibit yang berlabel atau bibit yang bersertifikat, yaitu dari penangkar resmi. Dan untuk bibit stek untuk bibit stek panjang itu saya dulu yang memviralkan bibit stek panjang, karena dulu kan masih langka ya, yang namanya bibit vanili itu waktu itu masih sangat langka, dan saya yang mengenalkan dengan tanam stek panjang, yaitu stek 1 meter, stek 2 meter, dan seterusnya. Dan kelebihan atau keunggulan tanam dari stek panjang itu apa? Nah, stek panjang itu akan lebih cepat berbuah jika kita tepat menentukan stek yang akan kita tanam. Dalam arti, tidak semua bibit stek panjang itu cepat berbuah. Ada juga bibit stek panjang yang berbuahnya sedikit lebih lama. Contoh bibit stek panjang itu yang diambil dari tanaman muda yang usianya di bawah 1 tahun. Itu kita potong panjang 1 meter, dalam arti kita mengambil pucuknya. Kalau usia di bawah 1 tahun itu kan tanaman vanili sudah agak panjang cuma belum berbuah. Nah, kalau kita potong 2 meter, yaitu kita ambil pucuknya, nggak mungkin kita ambil tengahnya, itu kita ambil pucuknya. Nah, ketika kita tanam, ya memang sama, pertumbuhannya tuh cepat, tapi masa pembuahannya yang sedikit lambat. Itu biasanya di atas 2 tahun, atau mungkin 2 tahun sampai 2 tahun setengah lah, dia sudah bisa untuk kita buahkan. Namun untuk stek panjang yang cepat berbuah, nah itu biasanya pemesan yang mengambil bibit saya, yang membeli bibit saya, stek panjang itu mereka gunakan untuk maksudnya gini, stek yang mereka beli untuk membuat kebun percontohan. Nah, biasanya dia adalah pelaku penjual bibit. Dalam arti mereka pelaku usaha di bidang pertanian, namun bukan sebagai pelaku yang tanam di lahan, tapi sebagai pelaku usaha pembibitan. Dalam dunia pertanian, perkebunan, pelaku usaha pembibitan itu kan biasanya harus ada kebun percontohan untuk meyakinkan para konsumen ataupun para pembeli bibit yang akan menanam bibit dari mereka. Nah, mereka harus mempunyai kebun percontohan. Nah, pada waktu itu, awal-awal viralnya tentang vanili, pada waktu itu ya, mereka tanam, tapi berbuahnya itu sekitar 3 tahun ke atas, lama. Akhirnya apa? Saya mengenalkan bibit panjang yang cepat berbuah. Bahkan ini saya bukan bohong ya, nanti dikira saya hoax lagi. Bibit dari saya tergantung permintaan, tapi tergantung permintaan, dan tanamnya juga tergantung dari musim. Maksudnya gini, kita tanam stek panjang yang bisa langsung kita buahkan. Jadi kita tanam sebelum stek yang kita tanam itu tumbuh tunas, dia akan ditumbuhi bunga lebih dulu. Itu bisa kita rekayasa untuk tanaman vanili. Tapi jadi kita ngambil stek yang panjang, tanamnya ya setelah 2 atau 3 bulan setelah masa panen. Dan itu biasanya di akhir musim kemarau. Di akhir musim kemarau itu kita tanam stek panjang, tapi bentuk stek yang tua itu biasanya akan langsung menumbuhkan bunga sebelum tumbuh tunas.
Jadi bunga duluan ya, bunganya tumbuh duluan baru nanti menyusul tunasnya. Itu biasanya seperti itu. Dan bibit-bibit seperti itu biasanya dipesan oleh mereka-mereka para pelaku usaha pembibitan yang akan dijadikan sebagai tanaman percontohan di lahan mereka. Itu tadi tergantung pesanan mau yang lama, mau yang lambat, atau yang lebih lambat, itu bisa saya sediakan. Nah, contoh bibit panjang yang bagus dan contoh bibit panjang yang tidak bagus itu saya sudah siapkan. Nah, ini sudah saya siapkan contoh bibit panjang yang kalau menurut saya kurang bagus. Ini bentuknya besar, super. Ya, panjang, besar, super, itu kan bagus itu. Panjang, besar, super. Nih. Ini salah satu contoh bibit yang bisa langsung berbuah ketika kita tanam. Tapi semua jenis bibit itu ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangan dari bibit jenis ini di usia 2-3 tahun setelah tanam, batang ini menua, bagian bawah sebagian ada yang mati dari pangkal dah. Ketika tumbuhnya tunas nanti ada di bagian pucuk, di bagian atas, itu kelemahannya. Kita hanya mempunyai akar yang menjalar dari pucuk ya, dari pucuk tiang biasanya, atau dari ketinggian tunas yang tumbuh, biasanya di atas 50 cm ke atas. Kita tidak mempunyai pangkal batang, tapi hanya akar-akar yang menjulur ke bawah, itu yang kita andalkan. Nah, itu bahayanya ketika nanti kita membersihkan lahan dengan memangkas rumput, nanti akar itu ke pangkas, itu yang bahaya. Tapi kalau pemiliknya itu hati-hati, nggak masalah. Ini salah satu bibit yang bisa dijadikan sebagai kebun percontohan. Tapi kurang bagusnya apa? Bibit jenis seperti ini hanya ada beberapa ruas saja yang bisa ditumbuhi buah dan bunga. Nah, kalau misalkan dalam stek panjang ini misalkan ada 16 mata tunas, 16 mata tunas yang 12 sudah pernah ditumbuhi bunga, berarti kan hanya tinggal 4 mata tunas yang akan ditumbuhi buah ataupun bunga. Jadi pohon vanili ini ketika dia sudah pernah ditumbuhi bunga seperti ini, misalkan ini tandan bunga, ketika dia sudah pernah tumbuhi bunga, ini ruasnya mata tunas ini dia akan berlubang dan dia nggak akan tumbuh selamanya sampai batang ini nanti menua dan punah. Dia tidak akan bisa menumbuhkan bunga ataupun tunas kembali. Nah, di mana dia akan tumbuh tunas? Di sini. Ini kan stek mata tunasnya masih utuh. 1, 2, 3, 4. Nah, mata tunasnya masih utuh. Di sini ada kemungkinan ditumbuhi bunga ketika tanam ataupun ditumbuhi tunas di sini, bukan di sini ataupun di sini, karena mata tunas yang ini sudah tidak ada lagi. Nah, seperti itu. Lalu apa lagi? Misalkan di bagian ini kita ngomongin stek panjang yang untuk percontohan ya, untuk kebun percontohan. Misalkan di sini sudah ditumbuhi bunga. Nah, nanti menyusul 1 atau 2 bulan kemudian di bagian sini ataupun di bagian sini kita tidak bisa menentukan. Itu Tuhan yang akan menentukan titik tumbuhnya di mana. Nah, ini misalkan di sini udah tumbuh bunga nih, kita rawat bunganya. Karena kan di kebun percontohan, kita rawat bunganya. Lalu di sini yang akan tumbuh tunas. Sini atau di sini. Ada mata tunas 3 jumlahnya yang akan ditumbuhi tunas di bulan berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita tanamnya dari stek pendek itu kan akan lebih lambat tuh. Lebih lambat pembungaannya ataupun pembuahannya, yaitu di usia 3-4 tahun. Tapi jangan khawatir, ketika tanaman itu memang dirawat baik-baik dan arah sulurnya itu teratur. Arah sulurnya susah amat ngomong. Arah sulurnya itu teratur. Jadi naik, turun hanya melingkar. Itu mudah kita buahkan. Kita bikin stres ataupun di-stressing. Stressing juga tidak sembarangan. Kalau kita tidak memahami karakter batang vanili ini seperti apa, itu pasti gagal. Biasanya orang, "Woi, tanaman saya sudah subur, sudah usia 2 tahun tapi belum berbuah." Tanamnya dari bibit polybag, dipaksa dipangkas pucuknya biar cepat proses penuaan batangnya, dan berharap setelah dipangkas itu akan tumbuh bunga, tapi ternyata tidak.
karena dia tidak tahu ternyata batang itu masih sangat muda. Jadi ketika batang itu sangat muda, kita pangkas, kita stressing, dia tidak akan menumbuhkan bunga, hanya mempercepat proses penuaan tapi belum layak untuk dibuahkan. Jadi dia tidak akan berbunga. Nah, mungkin seperti itu. Kita lanjut lagi nanti obrolan kita di video-video selanjutnya tentang seputar vanili dan tanaman-tanaman perkebunan lainnya.